Sadarkah Anda bahwa elemen rumah yang paling indah dan nyaman sekalipun bisa menyimpan bahaya mematikan? Anda dengan penuh kasih menata peliharaan hijau di ambang jendela, menciptakan oase, sementara kucing kesayangan Anda yang berbulu lebat bisa berada di ambang bahaya. Kedengarannya memang seperti adegan film thriller, tapi ini adalah kenyataan pahit bagi banyak pemilik kucing. Dalam video ini, kami tidak bermaksud menakut-nakuti Anda tanpa alasan. Kami akan mengungkap kebenaran di balik 5 tanaman hias populer yang mungkin sekali Anda miliki, dan ternyata beracun bagi kucing. Dan saya jamin, salah satunya pasti akan mengejutkan Anda, karena tanaman ini dikenal punya khasiat pengobatan. Siapkah Anda melakukan audit di hutan mini di rumah Anda? Tonton sampai selesai untuk mengetahui cara memastikan keselamatan hewan kesayangan Anda. Sebelum kita masuk ke daftar berbahaya kita, mari kita cari tahu. Mengapa sih kucing tertarik mengunyah bunga atau tanaman? Apakah ini sekadar iseng atau memang kebutuhan alami? Sebenarnya ada beberapa alasannya. Pertama, ini masalah insting. Di alam liar, kucing memakan rumput untuk membersihkan perut dari bola-bola rambut dan memicu muntah. Kucing peliharaan, karena tidak punya akses ke rumput liar, mencari penggantinya di antara tanaman hias. Kedua, ini hanya soal rasa ingin tahu dan kebosanan. Daun yang berdesir, batang yang menjuntai, ini adalah mainan yang sempurna bagi mereka. Seekor anak kucing bisa mulai mengunyah hanya karena iseng atau penasaran. Dan ketiga, ini bisa jadi pertanda kekurangan vitamin tertentu. Tapi apapun alasannya, hasilnya bisa fatal. Sebab, kucing, berbeda dengan hewan herbivora, tidak memiliki pengetahuan instingtif tentang tanaman mana yang beracun dan mana yang aman. Mereka bergantung pada kita, para pemiliknya, untuk menciptakan lingkungan yang aman, dan tugas kita adalah memastikan keamanan itu. Baiklah, mari kita mulai dengan ratu sejati dari rangkaian bunga, yang sangat populer dijadikan hadiah saat perayaan. Ya, ini adalah bunga lili. Penampilannya sangat elegan, wanginya sungguh memabukkan, dan bunga ini memang diciptakan untuk memperindah ruangan kita. Anda pasti pernah menerima buket lili sebagai hadiah. Atau mungkin Anda sendiri yang membelinya untuk memberikan sentuhan kemewahan pada dekorasi rumah. Lalu kucing Anda, yang penasaran dengan aroma baru dan kelopak yang anggun itu, mendekat untuk berkenalan dengan keajaiban alam ini. Sekilas, adegan ini terlihat baik-baik saja, bukan? Tapi disinilah cerita pertama kita tentang bahaya tersembunyi dimulai. Keindahan yang terpajang di vas di atas meja Anda ini, ternyata bisa menjadi salah satu musuh paling berbahaya bagi teman berbulu Anda. Agar Anda bisa membayangkannya, sebuah buket lili yang indah dan mekar di dalam vas yang elegan. Di sebelahnya, ada seekor kucing ingin tahu yang menjulurkan hidungnya ke salah satu bunga. Gambaran yang terasa damai dan indah ini justru menciptakan kontras yang kuat dengan bahaya serius yang akan kita bahas saat ini. Sebenarnya, apa sih bahaya terbesar dari bunga lili? Masalahnya, bagi kucing, semua bagian lili itu benar-benar beracun. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan hanya daun atau batangnya saja yang beracun. Kelopak, benang sari, serbuk sari, bahkan air tempat buket itu diletakkan, semua itu adalah racun mematikan bagi tubuh kucing. Kucing bahkan tidak perlu menggerogoti bunganya. Cukup hanya berjalan melewati, menyentuh serbuk sari dengan bulunya, lalu menjilati diri sendiri. Atau minum air dari vas bunga. Toksin yang terkandung dalam bunga lili itu sangat kuat dan licik, sehingga bahkan jumlah yang sangat sedikit pun dapat menyebabkan kerusakan permanen. Ini bukan situasi di mana kita bisa berharap, semoga tidak terjadi apa-apa. Dalam kasus ini, hitungan waktu benar-benar hanya dalam jam. Bayangkan saja partikel serbuk sari mikroskopis yang menempel di bulu kucing Anda saat ia sekadar bergesekan dengan bunga tersebut. Si kucing sama sekali tidak tahu bahwa saat ia membersihkan diri berikutnya, ia akan menelan dosis racun yang akan memicu proses penghancuran di tubuhnya. Lantas, gejala apa saja yang harus membuat Anda segera waspada? Tanda-tanda awal keracunan bunga lili bisa muncul hanya dalam hitungan beberapa jam. Biasanya meliputi muntah, air liur berlebihan, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Kucing Anda yang biasanya aktif dan ceria, tiba-tiba menjadi apatis, suka bersembunyi, dan tidak merespons panggilan Anda. Ini adalah tanda bahaya yang sangat serius. Namun, hal yang paling mengerikan terjadi di dalam tubuhnya. Toksin bunga lili menyerang ginjal dengan kecepatan luar biasa, memicu gagal ginjal akut,
Jika dalam waktu 18 hingga 24 jam tidak segera diberikan pertolongan darurat dari dokter hewan, peluang untuk menyelamatkan hewan peliharaan Anda hampir mustahil. Ginjalnya akan berhenti berfungsi total, dan tubuhnya akan keracunan oleh produk sisa metabolismenya sendiri. Bayangkan ini seperti sebuah timer atau penghitung waktu mundur. Sejak kontak dengan tanaman, waktu terus berjalan, dan hanya intervensi mendesak dari spesialis yang bisa menghentikannya. Mari kita bongkar mitos yang populer namun sangat berbahaya ini, yaitu anggapan bahwa satu gigitan kecil tidak akan menimbulkan masalah serius. Khususnya pada kasus bunga lili, anggapan ini sama sekali tidak benar dan bahkan bisa mengancam nyawa hewan peliharaan Anda. Kami tegaskan lagi, bahkan dosis toksin yang sangat kecil, mikroskopis, bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, jika Anda memiliki kucing, aturan utamanya adalah tidak boleh ada bunga lili di rumah Anda. Sama sekali, baik dalam pot maupun dalam bentuk karangan bunga. Jika Anda menerima buket bunga lili sebagai hadiah, lebih baik berikan saja kepada orang yang tidak memiliki kucing, atau buang saja. Kesehatan anggota keluarga berbulu Anda jauh lebih berharga daripada rangkaian bunga apapun. Jika Anda sedikit saja mencurigai kucing Anda bersentuhan atau kontak dengan bunga lili, jangan menunggu munculnya gejala. Segera bawa hewan peliharaan Anda dan lari ke klinik hewan terdekat. Ini adalah situasi di mana lebih baik Anda bertindak cepat dan berhati-hati. Kita lanjutkan ke tanaman berikutnya, yang seringkali menghiasi apartemen dan perkantoran, berkat tampilannya yang menawan sekaligus perawatannya yang sangat mudah. Mari kita kenalan dengan Dieffenbachia. Daunnya yang besar dan beraneka ragam warna benar-benar terlihat mewah, mampu mempercantik interior ruangan manapun. Banyak yang menyukai tanaman ini karena pertumbuhannya cepat dan tidak butuh perawatan yang rumit. Namun, Dieffenbachia punya sisi gelap. Ia bahkan memiliki julukan populer yang sangat menggambarkan sifatnya, tebu bisu. Nama ini muncul bukan tanpa alasan. Ini terkait langsung dengan cara tanaman tersebut melindungi dirinya dari pihak yang mencoba memakannya. Jika ada tanaman yang menyerang organ internal, Dieffenbachia bertindak cepat, bekerja secara instan dan lokal, memicu reaksi yang sangat akut dan menyakitkan. Bayangkan tanaman ini, besar dan indah, berada di sudut ruangan Anda. Dan di sebelahnya, ada kucing Anda yang penasaran, memutuskan untuk mencicipi sedikit daunnya yang tampak begitu segar. Lalu, apa sebenarnya yang membuat tanaman Dieffenbachia ini begitu berbahaya? Ternyata, kuncinya ada pada getah yang dikandungnya. Getah ini mengandung kristal kalsium oksalat berbentuk jarum yang ukurannya sangat mikro. Saat kucing mulai mengunyah daunnya, kristal-kristal ini langsung bekerja. Layaknya ribuan jarum kecil yang tajam, ia menusuk dan menancap pada selaput lendir mulut, lidah, hingga tenggorokan. Ini memicu rasa sakit yang instan dan luar biasa hebat, disertai sensasi panas dan peradangan. Bayangkan sebuah visual animasi, di mana di bawah mikroskop, Anda bisa melihat bagaimana kristal-kristal tajam ini menusuk dan melukai jaringan-jaringan lembut tersebut. Perlu diketahui, ini bukanlah luka bakar kimia murni, melainkan kerusakan mekanis, yaitu cedera fisik, yang kemudian memicu reaksi inflamasi atau peradangan yang sangat kuat. Sebagai upaya pertahanan diri, tubuh akan merespons dengan timbulnya pembengkakan atau edema yang hebat di area yang terluka. Mekanisme inilah yang pada akhirnya menjadikan Dieffenbachia tanaman yang sangat menyakitkan dan berbahaya bagi hewan peliharaan yang penasaran. Gejala keracunan Dieffenbachia sangat khas dan munculnya pun hampir seketika. Kucing yang tak sengaja menggigit sehelai daun akan langsung merasakan sakit yang amat parah. Ia akan segera menggosok-gosok mulutnya dengan kaki depan sambil menggelengkan kepala. Kemudian akan terjadi air liur berlebihan. Ini adalah respons alami tubuh untuk mencoba membilas kristal-kristal yang menyebabkan iritasi tersebut. Anda mungkin akan melihat lidah dan gusi kucing memerah dan membengkak. Dalam kasus yang parah, pembengkakan ini bisa menyebar ke laring, kotak suara, menyebabkan kesulitan bernapas, bahkan hingga tercekik. Pembengkakan laring inilah yang menjadi alasan mengapa tanaman ini dijuluki tongkat bisu, dumb cane, karena pada manusia bisa menyebabkan kehilangan suara sementara. Namun, bagi kucing, kondisi ini bukan hanya tidak nyaman, melainkan sangat mematikan. Dalam situasi seperti ini, kucing membutuhkan pertolongan medis segera untuk mengatasi pembengkakan dan mencegah tertutupnya saluran pernapasan. Seperti yang kita tahu, bahaya utama dari tanaman Dieffenbachia adalah risiko mati lemas akibat pembengkakan parah pada tenggorokan atau laring.
Meskipun biasanya tidak menyebabkan keracunan yang menyerang seluruh sistem tubuh seperti bunga lili, efek lokalnya pada area tertentu bisa sama berbahayanya, bahkan fatal. Jika Anda melihat kucing Anda mengunyah tanaman ini, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah segera membilas mulutnya dengan air sejuk secara hati-hati. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa getah dan kristal yang menempel. Ingat, lakukan pembilasan ini dengan sangat hati-hati agar kucing tidak tersedak atau tersedot airnya. Setelah langkah pertama, Anda wajib segera menghubungi dokter hewan. Dokter hewan akan memberikan obat antiinflamasi dan anti pembengkakan, anti-edema, yang berguna untuk meredakan gejala berbahaya dengan cepat. Kita tidak boleh meremehkan bahaya dari tanaman ini. Meskipun Dieffenbachia tidak menyerang ginjal atau hati, kemampuannya untuk menyebabkan penyumbatan total pada saluran pernapasan menjadikannya salah satu tanaman paling berbahaya dalam daftar kami. Sekarang, mari kita bahas tanaman yang saya yakin akan membuat banyak orang terkejut di daftar ini. Lidah buaya atau aloe vera. Tunggu sebentar, kok bisa? Padahal kita terbiasa menganggap lidah buaya ini hampir seperti obat dewa atau panacea untuk segala penyakit. Kita pakai gelnya untuk mengobati luka bakar, dijadikan masker wajah, bahkan diminum untuk kesehatan pencernaan. Di mana-mana kita mendengar tentang manfaatnya. Lalu, bagaimana mungkin tanaman penyembuh ini justru berbahaya bagi kucing? Disinilah letak contoh klasik membongkar mitos. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia belum tentu aman bagi hewan. Metabolisme mereka bekerja sangat berbeda. Khususnya pada lidah buaya, reputasinya sebagai penyembuh bisa menjadi bumerang bagi pemilik yang niatnya baik tapi kurang informasi. Mari kita bayangkan situasi umum. Kucing kesayangan Anda terluka sedikit, dan pemiliknya dengan niat tulus ingin membantu, mengoleskan gel langsung dari tanaman lidah buaya yang ada di rumah. Ini bisa jadi kesalahan besar. Untuk memahami masalah ini, kita perlu melihat struktur daun lidah buaya. Daun ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan luarnya adalah kulit hijau. Kemudian ada lapisan tipis getah kekuningan yang dikenal sebagai lateks atau aloin, dan bagian dalamnya adalah daging pulpa transparan berbentuk gel. Nah, gel berkhasiat yang biasa kita gunakan untuk tujuan kosmetik atau pengobatan, secara umum aman bagi kucing. Namun, lateks kuning yang terletak tepat di bawah kulit daun ini mengandung zat yang disebut glikosida anthraquinone. Zat inilah yang bersifat racun bagi kucing. Zat-zat ini memiliki efek pencahar, laksatif, yang sangat kuat dan dapat mengiritasi lapisan usus mereka. Ketika kucing menggerogoti seluruh bagian daun, mereka pasti akan menelan kulitnya sekaligus lateks beracun tersebut. Coba bayangkan potongan melintang daun lidah buaya, terlihat jelas ketiga lapisannya, kulit hijau, getah kuning beracun, dan gel transparan yang aman di bagian tengah. Jadi, apa yang akan terjadi jika kucing telanjur memakan daun lidah buaya? Gejala keracunan biasanya berhubungan langsung dengan saluran pencernaan. Dalam beberapa jam setelah menelannya, hewan tersebut bisa mengalami muntah-muntah dan diare parah. Kucing mungkin terlihat lesu dan kehilangan nafsu makan. Dalam kasus tertentu, urinnya bahkan bisa berubah warna menjadi kemerahan. Meskipun keracunan lidah buaya jarang menyebabkan kematian, kondisi ini sangat menyiksa bagi hewan dan dapat memicu dehidrasi. Apalagi jika muntah dan diarenya sangat hebat. Bagi anak kucing kecil, kucing senior, atau hewan yang sudah lemah, kondisi ini bisa tergolong berbahaya. Oleh karena itu, meskipun Anda yakin bahwa nyawanya tidak terancam, gejala-gejala ini tidak boleh diabaikan. Setiap gangguan pencernaan memerlukan perhatian, dan kemungkinan besar konsultasi dengan dokter hewan. Mari kita simpulkan mengenai aloe vera dan tegaskan satu poin penting. Bahaya tanaman ini bukan terletak pada tingkat toksisitas absolutnya, melainkan pada salah persepsi yang keliru. Kita sudah terbiasa menganggapnya bermanfaat, sehingga kita menjadi kurang waspada. Pelajaran utama yang harus kita ambil adalah alami dan menyembuhkan bagi manusia tidak sama dengan aman bagi kucing. Jangan pernah mengobati hewan peliharaan Anda sendiri menggunakan pengobatan tradisional tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter hewan. Dan jika Anda menanam aloe vera di rumah, pastikan tanaman tersebut berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kucing. Ingat, kucing tidak akan memotong daging daun yang bermanfaat saja, melainkan akan menggerogoti seluruh daun beserta getah lateks beracunnya. Keselamatan hewan peliharaan harus selalu menjadi prioritas utama di atas potensi manfaat tanaman tersebut bagi diri Anda
Kita lanjut ya, dan kali ini kita kedatangan bintang Instagram sejati, ikon desain interior masa kini, si Monstera deliciosa. Daunnya yang besar, indah, dan berlubang-lubang sudah jadi simbol gaya dan kenyamanan di rumah. Rasanya tidak ada satupun influencer yang belum pernah berfoto dengan latar tanaman yang menakjubkan ini. Monstera memang luar biasa, dan popularitasnya memang pantas didapatkan. Tanaman ini sukses banget menciptakan atmosfer tropis di dalam hunian kita. Tapi sayangnya, di balik penampilan yang super modis ini, tersembunyi juga bahaya bagi kucing-kucing kesayangan kita. Dan di sini, kita bertemu lagi dengan musuh yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kalian menyimak baik-baik segmen tentang Diefenbachia, pasti sudah bisa menebak apa yang akan kita bicarakan. Coba bayangkan, ruang tamu yang stylish, ada Monstera mewah berdiri tegak di tengah ruangan, sementara kucing Anda asik bermain dengan akar udara yang menjuntai atau mencoba menggigit daunnya yang indah berlubang. Betul sekali, tebakan Anda tepat. Monstera, sama seperti Diefenbachia, termasuk dalam keluarga Aroid atau Araceae. Oleh karena itu, getah tanamannya juga mengandung kristal kalsium oksalat yang tidak larut. Mekanisme kerjanya benar-benar identik. Ketika hewan mengunyah bagian tanaman, jarum-jarum mikroskopis ini akan menusuk selaput lendir di mulut dan tenggorokan, menyebabkan rasa sakit, sensasi terbakar, dan pembengkakan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa tanaman yang berasal dari satu famili atau kelompok seringkali memiliki sifat racun yang serupa. Jadi, jika Anda sudah tahu satu tanaman dari kelompok ini berbahaya, Anda juga perlu waspada terhadap saudara-saudaranya, seperti Zamioculcas, Spathiphyllum, atau Philodendron. Anda bisa membayangkan kembali visual grafis kita yang menunjukkan kristal-kristal tajam itu untuk memperkuat gambaran ini di ingatan Anda. Singkatnya, dalam hal toksisitas terhadap kucing, Monstera ini pada dasarnya adalah versi Diefenbachia yang lebih trendy dan bergaya. Gejala saat hewan peliharaan terpapar Monstera akan sangat mirip dengan reaksi keracunan Diefenbachia. Ini akan menyebabkan rasa sakit instan di mulut, membuat kucing mulai menggelengkan kepala dan menggosokkan moncongnya. Akan terjadi air liur berlebihan, kemerahan, dan pembengkakan pada lidah dan gusi. Pada beberapa kasus, muntah juga bisa terjadi. Umumnya, keracunan Monstera lebih ringan daripada Diefenbachia dan jarang menyebabkan pembengkakan laring yang parah. Namun, ini tidak berarti Anda bisa mengabaikannya. Bagi hewan peliharaan, ini tetap merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Bayangkan Anda menggigit serat kaca, sensasinya akan kurang lebih sama. Dan tentu saja, rasa sakit serta ketidaknyamanan apapun adalah sumber stres bagi hewan peliharaan Anda, dan ini sebisa mungkin harus dihindari. Bahaya khusus yang ditimbulkan oleh tanaman Monstera adalah daya tariknya yang tinggi bagi kucing, yang menganggapnya sebagai mainan. Daunnya yang lebar dan melambai, serta akar gantungnya yang panjang, sangat mengundang kucing untuk bermain atau sekadar mengasah gigi. Kucing mungkin tidak berniat memakan tanaman tersebut, melainkan hanya ingin bermain. Namun, saat sedang asik bermain, gigitan atau kunyahan tak terhindarkan. Oleh karena itu, jika Anda adalah pemilik yang bahagia dari seekor kucing dan Monstera, tugas utama Anda adalah memastikan kedua belah pihak ini tidak bertemu. Anda bisa meletakkan tanaman ini di atas penyangga tinggi yang mustahil dijangkau dengan lompatan, atau menempatkannya di ruangan yang terlarang bagi kucing. Ingatlah, mencegah masalah selalu lebih mudah dan lebih murah daripada harus mengobati dampaknya di kemudian hari. Keindahan interior rumah tidak boleh didapatkan dengan mengorbankan kesehatan hewan kesayangan Anda. Dan yang terakhir, tanaman kelima dalam daftar kita adalah juara bertahan sejati yang mungkin ada di hampir setiap rumah. Ini adalah Sansevieria, atau yang lebih populer dikenal sebagai lidah mertua atau ekor gabus. Tanaman ini disukai karena sifatnya yang sangat bandel, hampir mustahil untuk membiarkannya mati. Ia tahan terhadap tempat teduh, jarang disiram, dan juga udara kering, berkat ketahanan dan penampilannya yang minimalis dan stylish. Lidah mertua telah menjadi penghuni wajib baik di rumah maupun di kantor. Rasanya, tanaman yang tak bisa mati dan sangat sederhana ini tidak mungkin menyimpan bahaya apapun. Ia hanya berdiri di sudut dan tumbuh dengan tenang. Tapi ternyata, prajurit hijau yang tabah ini masuk ke daftar kita bukan tanpa sebab. Meskipun tingkat bahayanya tidak sebesar bunga lili, Anda tetap perlu mengetahuinya. Bayangkan skenario ini. Kucing Anda,
yang mungkin kekurangan asupan serat hijau, memutuskan untuk mencoba menguji ketahanan daun lidah mertua yang tebal dan berdaging. Lantas, apa sih masalah utama dari tanaman lidah mertua Sansevieria ini? Jawabannya ada pada kandungan senyawa kimia bernama saponin yang terdapat di daunnya. Saponin adalah zat yang bila bersentuhan dengan air akan menghasilkan busa, persis seperti sabun. Nama zat ini sendiri berasal dari kata Latin sapo, yang memang berarti sabun. Bagi tanaman, saponin berfungsi sebagai pelindung dari jamur dan serangga. Namun sayangnya, bagi kucing, senyawa ini termasuk toksin atau racun ringan. Senyawa ini dapat menyebabkan iritasi pada selaput lendir saluran pencernaan mereka. Agar lebih mudah dibayangkan, rasanya sama saja seperti jika kucing Anda memakan sedikit sabun. Tentu sensasi ini sangat tidak menyenangkan. Untungnya karena tekstur daunnya yang keras dan rasanya yang pahit, kucing jarang mengonsumsi tanaman ini dalam jumlah banyak. Walaupun begitu, bahkan sedikit gigitan saja sudah cukup untuk memicu gejala-gejala yang tidak menyenangkan. Gejala keracunan akibat tanaman lidah mertua, Sansevieria, umumnya terbatas pada gangguan pencernaan. Ini bisa berupa mual, muntah, dan diare. Kucing Anda mungkin kehilangan nafsu makan dan terlihat lesu atau murung. Secara keseluruhan, gejalanya sangat mirip dengan keracunan makanan biasa. Kasus fatal atau kematian akibat memakan Sansevieria sangatlah jarang, bahkan hampir tidak pernah tercatat. Namun, sama seperti kasus keracunan lidah buaya, muntah dan diare yang parah dapat menyebabkan dehidrasi. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi anak kucing dan hewan yang memiliki riwayat penyakit kronis. Oleh karena itu, jika Anda melihat hewan peliharaan Anda muntah dan Anda curiga tanaman lidah mertua adalah penyebabnya, sebaiknya segera hubungi dokter hewan untuk berkonsultasi. Dokter akan memberitahu Anda cara terbaik untuk menolong hewan tersebut dan apakah perlu membawanya ke klinik. Sebagai kesimpulan dari daftar yang sudah kita bahas ini, ada satu poin utama yang perlu ditekankan. Bahkan tanaman yang dianggap sekadar sedikit beracun, seperti lidah mertua, Sansevieria, tidak boleh dibiarkan mudah dijangkau oleh kucing Anda. Konsep keamanan bagi hewan peliharaan kita haruslah mutlak. Kita tidak bisa mempertaruhkan kesehatan mereka dengan berharap, paling-paling dia tidak akan makan terlalu banyak. Strategi terbaik adalah pencegahan. Sebelum membawa pulang tanaman baru, selalu periksa dulu informasi mengenai tingkat toksisitasnya bagi kucing. Ada banyak alternatif tanaman yang cantik dan benar-benar aman. Kecintaan Anda pada tanaman hijau dan kasih sayang pada sahabat berbulu Anda bisa, dan memang harus, hidup berdampingan secara harmonis. Dan menciptakan keharmonisan ini sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami harap daftar ini bisa membantu Anda menjadikan rumah Anda benteng yang benar-benar aman bagi semua penghuninya. Jadi, mari kita rangkum. Hari ini, kita telah mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Bunga lili yang indah dapat menyebabkan gagal ginjal. Dieffenbachia yang populer bisa memicu sesak napas. Lidah buaya yang dikenal berkhasiat justru bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Monstera yang sedang tren dapat menyebabkan iritasi mulut yang menyakitkan. Dan tanaman lidah mertua yang dianggap kebal ternyata bisa menimbulkan mual dan muntah. Poin utama di balik semua ini adalah bahaya seringkali tersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga. Pada tanaman yang indah, familiar, dan sangat kita sukai. Pesan terpenting yang ingin kami sampaikan adalah, kewaspadaan Anda adalah perlindungan terbaik bagi hewan peliharaan Anda. Jangan mudah tertipu penampilan luar, dan selalu pastikan untuk memeriksa informasi yang ada. Terima kasih banyak karena telah menonton video penting ini hingga selesai. Kami harap video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda merasa terbantu, silakan tekan tombol suka, like, dan jangan lupa berlangganan. Subscribe channel kami agar tidak ketinggalan tips-tips berguna lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapat pemberitahuan saat kami mengunggah video baru. Dan kini, kami punya pertanyaan untuk Anda. Tanaman apa saja dari daftar ini yang ada di rumah Anda? Atau mungkin Anda tahu jenis tanaman berbahaya lainnya bagi kucing yang belum kami sebutkan. Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa sangat membantu pemilik hewan lain dan mungkin bahkan dapat menyelamatkan nyawa seekor hewan. Mari bersama-sama kita buat panduan keselamatan terlengkap.